Selamat pagi dan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi sebab kita dapat berhimpun, kita dapat bertemu di dalam ibadah secara online pada minggu ini sekali lagi. Ingatlah bahawa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini kita tidak dibenarkan untuk beribadah di dalam satu gedung. Namun Tuhan telah memberikan kepada kita untuk beribadah di dalam rumah masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia di dalam iman masing-masing walaupun kita tidak berjumpa lebih kurang 60 hari sampai ke hari ini. Ingatlah bahawa Tuhan yang memulai, Dia yang memimpin, dan Dia yang akan menyempurnakan. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi gereja BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah agar kami tetap setia, agar kami tetap kuat di dalam iman kami masing-masing. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan mereka yang terlibat secara langsung menjayakan tayangan ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau bersama dengan kami dari permulaan hingga selesai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, mari kita tetap memilih untuk terus meninggikan Dia, karena Yesus telah mati bagi kita dan hanya Dialah segala-galanya bagi kita. Mari sama-sama naikkan sembah kita ini kepada Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri
bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, mari bersama-sama kami menaikkan pujian ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan,
Nyatakan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ladies and God, ladies and God. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Tuhan karena hari ini kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Walaupun selama ini kita lama tidak bertemu, tapi kita bertemu di dalam cara ini pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan yang sentiasa bersama dengan kita dan dengan harapan semua kita sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan di tempat masing-masing? Dan saya yakin bahwa kita semua sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan. Di pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan suci. Tapi sebelum itu kita akan belajar firman Tuhan. Dan selepas ini nanti kita akan kita akan mengadakan perjamuan suci. Dan pagi ini kita akan melihat firman Tuhan. Yang saya bawa untuk kita pagi ini ialah daripada Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari bersama saya membuka firman Tuhan dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Cawan ini, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi ini ialah ingat karya Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Perlu kita ingat karya Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita dari dosa kita, kita akan tetap di bawah dosa atau di bawah hukuman. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita dari dosa.
hanyalah Yesus Kristus sendiri yang telah diberi Allah untuk menjadi penyelamat bagi kita. Yesuslah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia dalam dunia ini. Kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 12, di mana firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkan, hanya Yesus Kristus. Yesus kerjakan keselamatan manusia melalui penderitaan yang sangat berat atau yang luar biasa beratnya. Tidak ada satu penderitaan yang sama dengan penderitaan Tuhan Yesus kita ketika Ia mengerjakan keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Itu makanya sangat penting bagi kita saudara yang kekasih memperingati karya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan menyelamatkan kita adalah karena anugerah. Karena anugerah Tuhan semata-mata Ia menyelamatkan kita umat manusia di bumi ini. Alkitab berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Ini yang kita katakan anugerah Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu sebabnya sangat perlu senantiasa ingat dalam hidup ini bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Mari kita meneruskan firman Tuhan, bagaimana Yesus mengerjakan keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Kita akan melihat dua perkara pada hari ini. Yang pertama kita akan lihat di sini ialah tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Yesus sendiri, Dia menyerahkan tubuhnya untuk mati ganti manusia yang berdosa. Ketika Yesus bersama murid-muridnya dalam satu perjamuan yang diadakannya bersama-sama dengan mereka, waktu itu Ia ambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menyerahkan tubuhnya bagi murid-muridnya. Apa artinya? Yesus akan mati untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Itu makanya Petrus berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Paulus juga berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Nah saudara, itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Kematian Yesus Kristus karena dosa kita adalah satu anugerahnya yang sangat besar atau yang terbesar bagi kita manusia. Tidak ada satu anugerah yang lebih daripada itu. Itulah yang terbesar. Yesus sendiri merelakan dirinya sendiri untuk mati ganti manusia yang berdosa. Anugerah terbesar adalah Yesus menyerahkan dirinya ganti manusia yang berdosa. Pemecahan tubuh Yesus sebagai pengorbanan bagi kita ini melambangkan atau dilambangkan dengan upacara pemecahan roti. Pengorbanan menurut Taurat disebut santapan Allah kita atau makanan Allah kita. Dalam Imamat pasal 21 ayat 6 dan 8. Kita harus
merayakan pengorbanan tubuh Yesus Kristus bagi kita sendiri, serta memetik berkat dan sukacita yang ada di dalamnya, yaitu di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat dan sukacita dan penghiburan di dalam pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Roti yang diberikan kepada kita ini diberikan agar dapat menjadi makanan bagi jiwa kita. Bukan bagi tubuh kita, tetapi bagi jiwa kita. Sebab tidak ada yang lebih menyehatkan dan memuaskan jiwa kita. Makanan apapun dalam tubuh ini itu tidak dapat memuaskan jiwa kita. Hanya kita makan daripada roti yang digambarkan oleh tubuh Tuhan Yesus Kristus, itu yang menyenangkan jiwa kita. Selain pengajaran yang menyatakan bahwa Kristus telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita dan menjamin kepentingan kita dalam pendamaian. Ini satu penjaminan yang menjamin kita dalam pendamaian, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Roti ini dipecah-pecahkan dan diberikan kepada kita untuk memberi tuntutan atas dosa-dosa kita. Dipecah-pecahkan dan diberikan kepada kita untuk memuaskan hasrat dan kerinduan jiwa kita. Hal ini dikatakan atau dilakukan sebagai peringatan tentang apa yang kita perbuat dalam menjadikan diri kita serta mengikat diri kita kepadanya dalam seluruh perjanjian kekal. Puji Tuhan. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Yang kedua, darah Yesus ditumpahkan bagi kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Penumpahan darah Kristus yang ada di sini, yang dengannya pendamaian itu dibuat bagi kita. Karena darah itu menjadi pendamaian bagi jiwa atau nyawa kita di hadapan Tuhan. Tanpa darah Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan pendamaian kita dengan Tuhan Allah kita. Nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya semua darah disiramkan ke atas mezbah, supaya dosa-dosa umat dihapuskan. Darah itu nyawa, hapuskan dosa. Itu sebabnya darah Yesus itu ada kuasa, karena itu adalah nyawa. Yang kita lihat dalam pembacaan ini dalam Imamat 17 ayat 11. Nilai darah Kristus tak terbatas dan menghasilkan keselamatan yang sempurna bagi semua orang yang menerimanya, menerima darah Tuhan dan mengikut Yesus dalam hidup mereka. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Seperti dilambangkan dengan anggur di dalam cawan-cawan berisi dengan air anggur atau oren. Itu menjadi tanda dan bukti perjanjian baru. Cawan anggur di sini memperingati ditebusnya manusia itu melalui darah Kristus. Nah, hal ini akan menghidupkan dan menyegarkan jiwa kita seperti anggur yang menyukakan hati manusia. Darah itu menyegarkan hati dan jiwa kita seperti anggur dikatakan di sini. Setiap kali kita memperingati penumpahan darah Kristus itu, kita harus ingat bahwa darah itu ditumpahkan bagi kita. Ini sentiasa kita ingat. Apabila kita mengadakan perjamuan suci, kita harus ingat bahwa darah itu ditumpahkan bagi kita, setiap orang. Kita memerlukan darah Yesus dan kita berharap memperoleh berkat melalui
penumpahan darah Yesus Kristus. Kita harus ingat akan darah Yesus yang memberi hidup dan memeteraikan semua janji yang ada di dalamnya bagi kita. Dan itu perlu kita ingat dalam hidup kita. Kalau bukan darah Yesus Kristus, kita tidak akan pernah memiliki perjanjian baru. Jadi puji Tuhan saudara, karena melalui darah Yesus kita memiliki perjanjian baru dalam hidup kita yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Yesus Kristus. Perjanjian baru di sini berbicara tentang hubungan yang baru antara Allah dan umatnya. Ada hubungan yang baru umat Tuhan dengan Allah Bapa di sorga. Itu dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 hingga 32. Dan kita tidak akan pernah mengenal arti penumpahan darah Kristus tanpa perjanjian baru. Saudara-saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa-masa kita mengadakan perjamuan suci, marilah kita merenungkan kebesaran kasih Kristus sebagai manusia atau bagi manusia. Kasih Kristus, Dia mati untuk kita manusia yang berdosa ini. Yesus rela menanggung pengkhianatan atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam dirinya. Bukan Yesus yang melakukan dosa, tetapi manusia yang berdosa. Dia menanggung segala dosa kita dan menderita demi menyucikan kita dari dosa. Puji Tuhan, Yesus menderita demi menyucikan umatnya dari dosa yang ada pada manusia. Tetaplah pelihara kesucian itu di dalam hidup kita masing-masing, dan kita persembahkan hidup suci itu kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tubuh Yesus diserahkan bagi kita dan darahnya ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Inilah karya Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ini diperingatkan dalam perjamuan kudus. Saudara yang kekasih, tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Puji Tuhan, Yesus sendiri bersama-sama dengan Allah Bapa dalam rencananya menyerahkan dirinya bagi umat manusia. Jadi ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus mati satu kali untuk segala dosa, apapun dosa. Ia membawa kita kepada Allah. Itu tujuan Yesus mati di atas kayu salib, supaya Dia membawa kita kepada Tuhan. Kematian Yesus karena dosa kita adalah satu anugerahnya yang terbesar atau yang luar biasa bagi manusia. Tidak ada satu persembahan, satu anugerah seperti anugerah yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk kita manusia. Kita harus merayakan pengorbanan tubuh Yesus bagi kita sendiri, serta memetik berkat-berkat atau sukacita yang ada di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus ditumpahkan bagi kita dengan penumpahan darah Kristus. Pendamaian itu dibuat bagi kita. Kita dapat berdamai dengan Allah Bapa di sorga karena Tuhan telah mati oleh darah Yesus Kristus. Nah, nilai darah Kristus tak terbatas dan itu menghasilkan keselamatan yang sempurna bagi semua orang yang menerima darah Yesus Kristus, menerima pengampunan darah Yesus Kristus dan mengikut Yesus dalam hidup mereka. Ditebusnya manusia dari dosa melalui darah Yesus. Kita telah ditebus dari dosa kita oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menghidupkan dan menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan. Kita harus ingat akan darah Yesus Kristus yang memberi hidup dan memeteraikan semua janji Tuhan yang di dalamnya bagi kita. Jadi ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperingatkan kita tentang tubuh Yesus diserahkan dan darah Yesus ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi kita harus ingat itu. Itulah karya Tuhan Yesus
untuk menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Mohon berkat Tuhan lewat firman ini kepada kami semua pada hari ini. Dimanapun kami berada, mendengar firman ini Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam hati kami, supaya iman kami bertumbuh kepada Tuhan. Terus beringat kepada Tuhan, ingat kepada kematian-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mati, itulah Engkau mengerjakan pekerjaan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Darah-Mu tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menghadap meja Tuhan di dalam perjamuan suci. Seperti tadi kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema ingat karya Kristus menyelamatkan kita dari dosa kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci untuk memperingatkan kita akan karya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan mari kita dalam upacara kita pada pagi hari ini, pertama kali kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan suci ini memperingatkan bagi kita arti kematian Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita. Dan minuman ini juga melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Nah, semua orang yang hadir pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan memakan perjamuan suci ini. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu marilah kita masing-masing memeriksai hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa bersedia. Kita berhenti sejenak, kita renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti ini dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Diambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bila kita ambil roti ini nanti kita pegang sama-sama. Nanti kita akan sama makan dan minum. Dan sekarang kita ambil roti dan kita ambil air. Dan mari kita sama-sama makan roti. Dan sebelum itu kita dengar firman Tuhan ini. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama makan dan minum dan terus berdoa masing-masing. Kita makan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini, karena pada hari ini kami mengingat kembali tentang pengorbanan Engkau Tuhan bagi kami umat-Mu. Engkau telah menyerahkan diri-Mu, merelakan diri mati di atas kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan dari antara orang mati. Darah-Mu tertumpah untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Karena itu pada hari ini kami mengingati karya Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang terbesar bagi kami, di mana Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Jadi memuji nama-Mu, kami bersyukur kepadamu, karena hari ini kami dapat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, berkati roti yang kami makan pada hari ini, supaya ini dapat memberi kekuatan bagi iman kami, dan mengerat lagi hubungan kami dengan Engkau Tuhan, selama kami ada di dunia ini. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur atas pencurahan darah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Kami mengucap syukur karena darah Kristus telah tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dari dosa, dari kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit, kuasa yang jahat. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami hari ini. Teguhkanlah iman kami Tuhan masing-masing kepadamu, supaya melalui perjamuan kudus hari ini, iman kami bertumbuh terus kuat, kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Saat ini, mari kita tetap memilih untuk terus meninggikan Dia, karena Yesus telah mati bagi kita, dan hanya Dialah segala-galanya bagi kita. Mari sama-sama naikkan sembah kita ini kepada Tuhan.
mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.